Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selarul Amintasari, NPM 1913-02100156 dari kelas 5A3 akan presentasikan mengenai penerapan strategi, struktur organisasi, dan kepemimpinan strategi. Yang pertama ada implementasi strategi. Proses implementasi strategi adalah salah satu tugas dan tantangan utama seorang manajer umum atau general manager. Tidak cukup bagi manajer hanya mengembangkan, merumuskan, dan mengevaluasi serangkaian strategi yang akan ditempuh perusahaan, tetapi berbagai strategi tersebut harus diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan konkret dan dikendalikan dengan seksama. Implementasi strategi yang sukses tergantung pada perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, motivasi, kreasi budaya korporat atau corporate culture, pengendalian pengorganisasian, dan penciptaan keterpaduan fit yang kuat antara strategi manajemen serta organisasi perusahaan secara keseluruhan. Bila misi dan tujuan menguraikan tempat impian yang ingin dicapai, strategi menunjukkan rute atau jalan yang harus dilalui, maka organisasi merupakan kendaraan yang akan dipergunakan. Selanjutnya, tugas manajer dalam implementasi strategi ini adalah untuk mengubah rencana strategi menjadi kegiatan dan kemudian menjadikan hasil-hasil yang diharapkan. Untuk itu, manajer perlu menciptakan keterpaduan antara situasi organisasi dan manajerial perusahaan. Ketepatan yang dimaksud dalam keterpaduan antara strategi dan berbagai kebijakan fungsional atau functional fit. Keterpaduan fungsional menyangkut adopsi dan eksekusi berbagai strategi dan kebijakan fungsional yang konsisten dengan sasaran-sasaran strategi bisnis perusahaan. Namun, dalam praktiknya, fungsional seringkali memiliki perilaku yang saling kurang mendukung, seperti manajer produksi menekankan pada standarisasi, manajer pemasaran mementingkan daya tanggap terhadap konsumen, manajer riset dan pengembangan memastikan pada inovasi, dan manajer keuangan mementingkan pengendalian. Yang kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri adalah penggambaran rangkaian koordinasi kegiatan yang diarahkan dalam pencapaian target. Pencapaian target tentunya harus mengacu pada visi dan misi serta strategi-strategi yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional. Setiap manajer yang punya spesialisasi fungsional menggantikan tempat dan peranan si pemilik perusahaan, yaitu seperti yang digambar ini ada presiden direktur, di bawahnya lagi ada manajer operasi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Selanjutnya, struktur organisasi divisional. Ketika perusahaan berkembang, perusahaan mulai memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini produk di berbagai industri dan mendesentralisasikan wewenangnya dalam pengembalian keputusan. Ketika perusahaan mulai melakukan akuisisi dan mengembangkan berbagai produk baru dalam industri dan pasar yang berbeda, biasanya mengubah struktur menjadi struktur organisasi yang terdiri dari beberapa divisi. Tiap-tiap divisi dapat beroperasi sendiri-sendiri di bawah pengarahan seorang manajer divisi yang bertanggung jawab langsung secara kepada CEO. Dalam struktur organisasi divisional, manajer divisi dapat mengembangkan strategi untuk masing-masing divisinya, dan mungkin saja mereka menghadapi persaingan yang berbeda dengan divisi lainnya, sehingga strategi yang ditempuh mungkin juga berbeda dengan divisi lainnya. Pada organisasi divisional, divisi-divisi tersebut dapat menjadi tempat yang baik untuk melatih para manajer muda. Selain itu juga merupakan tempat yang baik dalam mengembangkan intuisi kewirausahaan serta meningkatkan sejumlah pusat inisiatif dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional, yaitu bagian atas sendiri dari kolom ini kita lihat ada direktur, kemudian manajer divisi X, manajer divisi Y, manajer divisi Z, kemudian lagi dari divisi X. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional.
yaitu bagian atas sendiri. Dari kolom ini kita lihat ada direktur, kemudian manajer divisi X, manajer divisi Y, manajer divisi Z, kemudian lagi dari divisi X kita lihat ada manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer umum. Selanjutnya dari manajer divisi itu terdiri dari manajer teknik dan produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan umum. Manajer divisi Z terdiri dari manajer teknik dan produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan umum. Koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah dan cepat, mempunyai fleksibilitas pada struktur perusahaan, spesialisasi pada setiap divisi dapat dipertahankan, kesempatan karir lebih terbuka, menimbulkan kompetisi di dalam organisasi, beban rutin CEO berkurang, sehingga mempunyai waktu untuk keputusan strategi, mengakibatkan turunnya komunikasi antara spesial. Selanjutnya ada struktur strategi bisnis unit. Ketika struktur organisasi divisional menjadi sulit diterapkan karena CEO mempunyai terlalu banyak divisi yang harus diurus, maka salah satu solusinya adalah perusahaan mengubah struktur organisasinya dalam bentuk strategi bisnis unit SBU atau strategi grup. Struktur SBU ini mengelompokkan sejumlah divisi berdasarkan pada aspek seperti lini produk atau pasar. Selanjutnya ada struktur bisnis unit. Dari bagian tersebut bisa kita lihat ada CEO atau Chief Executive Organizer, dibagi menjadi dua, ada visi presiden SBU 1, visi presiden SBU 2, terus di bawahnya lagi ada manajer divisi atau manajer divisi atau manajer fungsional lagi di bawahnya. Struktur organisasi metrik. Struktur organisasi digunakan untuk memudahkan pengembangan pelaksanaan beragam program atau proyek. Setiap departemen dikepalai oleh visi presiden yang mempunyai tanggung jawab fungsional bagi seluruh proyek, sedangkan setiap manajer proyek mempunyai proyek responsibility untuk menyelesaikan dan implementasi strategi. Selanjutnya contoh bagian struktur matriks seperti yang kita lihat di bawah ini. Dari atas sendiri ada manajemen puncak, berkembang lagi menjadi proyek manajer, ada pemanufakturan, penjualan, keuangan, serta personalia, dan di bawahnya lagi ada pemanufakturan, unit penjualan, unit keuangan, unit personalia, ada unit pemanufakturan sama seperti yang atas sampai dari 3 ini. Contoh organisasi fungsional seperti kita lihat dari PT Era Jaya Swasembada Tbk. Bisa kita lihat sendiri dari atas ada Niko Kowas GM, bagian GM Niko Koswandi, dan di bawahnya lagi ada pimpinan klaster yaitu Atep PK Haryono. Dan di bawahnya lagi ada Supervisor Work Support, yaitu ada Yusuf Arianto. Terus berkembang lagi di bawahnya ada Administrasi Indirect Sales. Terus di bawahnya lagi ada Finance, Distributor Planner, Call Center, Top Gun, and Inventory GA. Dari tim leadernya ada Canvasser PO atau Pak Darmawan. Kemudian ada tim leader sales community and corporate yaitu Tia Aprinita, dan tim leader sales event Vekan. Dan dari sini dapat kita lihat setiap organisasi pasti punya tim masing-masing. Dari tim Supervisor Work Support, Supervisor Indis, Stephen Jens, sama Supervisor Direction Sales, dan punya tim-tim lainnya. Selanjutnya kita ke bagian 3 yaitu kepemimpinan dalam manajemen strategi. Kemampuan berinteraksi sales skill, yaitu kemampuan ini ditunjukkan dengan kapabilitas manajemen perusahaan dalam berinteraksi dan berempati dengan berbagai perilaku dan sikap orang lain untuk mencapai tujuan.
Selanjutnya ada kemampuan mengalokasikan atau allocation skill. Kemampuan ini diperlukan untuk menunjang kemampuan manajemen dalam menjadwalkan tugas-tugas, anggaran waktu, serta sumber daya lain secara efisien. Selanjutnya ada kemampuan monitoring atau monitoring skill. Kemampuan ini meliputi kapabilitas perusahaan dalam menggunakan informasi secara efisien untuk memperbaiki dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam proses implementasi. Dan selanjutnya menganalisis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini ada 4 jenis. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang berkesan administrator. Yang kedua, gaya kepemimpinan asertif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan analitis. Yang keempat, gaya kepemimpinan entrepreneur. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang berkesan atau administrator. Kepemimpinan tipe ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku pada aturan, sikapnya konservatif, serta kelihatan sekali takut dalam mengambil resiko dan mereka cenderung mencari aman. Yang kedua, gaya kepemimpinan analitis atau analitik. Ini biasanya pembuatan keputusan didasarkan pada proses analisis, terutama analisis logika pada setiap informasi yang diperolehnya. Gaya ini berorientasi pada hasil dan menekankan kepada rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. Kepemimpinan model ini sangat mengutamakan logika dan dengan menggunakan pendekatan yang masuk akal serta kuantitatif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan asertif. Sifat gaya kepemimpinan ini lebih agresif dan mempunyai perhatian yang sangat besar pada pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan lainnya. Pemimpin tipe asertif lebih suka terbuka dalam konflik. Kritik pengambilan keputusan muncul dari proses argumentasi dengan beberapa sudut pandang sehingga muncul kesimpulan yang memuaskan. Yang terakhir, gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya ini sangat menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan pada kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan ini biasanya selalu mencari pesaing dan menargetkan standar yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.